Sesi latihan Persib Bandung di Stadion GBLA sudah diikuti Gervane Castanir. Sebelumnya pemain bernomor punggung 8 ini sempat mengalami cedera karena ada libur panjang jeda internasional dan Hari Raya Idul Fitri. Castanir menjalani pemulihan di Belanda selama kurang lebih 3 pekan. Kini Castanir menyatakan kesiapannya untuk kembali tampil saat Persib Bandung menjamu Bali United. Pelatih memberi saya kesempatan untuk menjalani pemulihan di Belanda karena saat itu kami memiliki waktu luang di jeda internasional. Maka saya memutuskan untuk pulang ke rumah untuk berlatih setiap hari dengan fisioterapi resmi saya, ungkap Castanir. Ia pun mengaku kondisinya kini sudah membaik dan langsung mengikuti program latihan bersama Persib sebagai persiapan menghadapi Bali United. Sekarang sudah baik, jadi saya bisa langsung berlatih bersama tim dan mempersiapkan diri untuk pertandingan nanti. Bahkan Castanir juga mengaku sudah tidak merasakan nyeri di bagian lututnya. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, ia membutuhkan waktu 5 minggu untuk pemulihan. Sekarang sudah memasuki minggu kelima, jadi saya rasa dalam 1 minggu ini saya akan siap tuntasnya. Persib Bandung sepanjang musim ini seperti tidak pernah diberi kesempatan untuk tampil dengan kekuatan penuh sejak awal musim. Bahkan sejak masih dalam momen pramusim sekalipun. Sang pelatih Boyan Hodak menyebutkan bahwa laga pekan pertama kontra PSBS Biak menjadi satu-satunya momen ketika Persib bisa menurunkan 11 pemain utama, namun sejatinya situasi itu pun belum sepenuhnya ideal. Pada pertandingan pembuka tersebut, Persib sudah kehilangan Febri Haryadi yang mengalami cedera ACL. Sejak masa pramusim, ia bahkan belum sekalipun mencatatkan menit bermain musim ini. Beberapa nama yang baru bergabung juga belum berada dalam kondisi kebugaran terbaiknya. Situasi ini membuat Boyan harus terus-menerus beradaptasi dan melakukan improvisasi strategi. Hampir di setiap pertandingan, ia harus kehilangan 1, 2, bahkan lebih pemain pentingnya baik karena cedera ataupun akumulasi kartu. Di atas kertas, kondisi itu bisa membuat konsistensi dan stabilitas tim goyah. Tetapi hal itu tidak lantas membuat Boyan kehilangan kendali. Menariknya, di tengah situasi pelik tersebut, Boyan masih mampu menanggapi dengan gurauan. Ketika ditanya apakah ia merasa pusing dengan semua masalah yang terus datang bergantian kepada timnya, ia hanya menjawab sambil tertawa. "Rambut saya rontok, bisa Anda lihat sendiri," ungkapnya sambil bercanda. Gurauan itu mencerminkan bagaimana pelatih asal Kroasia ini tetap menjaga semangat dan atmosfer positif di dalam tim. Boyan tidak menyalahkan keadaan, justru ia terus menekankan pentingnya semangat kolektif dan kontribusi semua pemain dalam menjaga performa tim. Keberhasilan ini menjadi cermin dari ketangguhan dan kepemimpinan Boyan yang tetap bisa tersenyum bahkan ketika tekanan datang bertubi-tubi tuntasnya. Persib Bandung terus mematangkan persiapan menghadapi laga kandang krusial melawan Bali United yang akan digelar pada Jumat 18 April di Stadion GBLA. Dalam sesi latihan tim, pelatih Persib Boyan Hodak mengkonfirmasi bahwa sejumlah pemain yang sebelumnya absen mulai menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya adalah Castanir yang kini sudah dinyatakan pulih dari cedera dan telah mengikuti latihan secara penuh. Castanir bahkan diyakini sudah siap untuk diturunkan dalam pertandingan menghadapi Bali United.
Meski begitu, pelatih asal Kroasia itu menekankan bahwa Febri Haryadi dan Dimas Drajat masih membutuhkan waktu. Keduanya mulai dilibatkan dalam sesi latihan dengan intensitas yang lebih tinggi, termasuk kontak fisik, namun keduanya masih harus melalui proses adaptasi untuk mengembalikan feeling bermain. Febri, Dimas, dan Kasta sudah bergabung dalam latihan, sementara Febri dan Dimas Drajat masih membutuhkan adaptasi. Laga melawan Bali United sendiri tentunya akan menjadi ujian penting bagi Persib dalam menjaga posisi puncak klasemen. Kembalinya Kasta menjadi modal penting, namun Boyan masih akan melihat sejauh mana kebugaran dari pemain timnas Kurakau tersebut tuntasnya. Delegasi FIFA datang berkunjung ke Geraha Persib dalam rangka program FIFA Professional Football pada Sabtu 12 April. Kunjungan ini menjadi bagian dari misi global FIFA untuk mendorong transformasi sepak bola nasional, khususnya di Liga Indonesia. Dalam sesi dialog, Aditya menegaskan bahwa proses transformasi yang difasilitasi FIFA membuat Liga Indonesia lebih kompetitif dan berkualitas. Paduan dari FIFA sangat membantu kami memahami standar profesionalisme yang harus kami capai ke depannya. Delegasi FIFA pun tidak pelit pujian. Mereka menyebutkan Persib sebagai salah satu klub dengan standar operasional terbaik yang mereka temui. Program FIFA Professional Football bertujuan untuk membantu liga dan klub di seluruh dunia mencapai tujuan mereka dan menetapkan standar profesional yang tinggi. Ini mencakup aspek operasional, komersial, regulasi, serta edukasi melalui berbagai lokakarya dan program diploma. Kunjungan ini menjadi sinyal positif bahwa Persib tidak hanya unggul di lapangan, tapi juga serius bebenah dari dalamnya. Harapannya kolaborasi yang lebih erat antara FIFA, PT LIB, dan klub-klub Indonesia bisa terus berkembang dengan Persib sebagai salah satu panutannya tuntasnya. Kekalahan telak Timnas Indonesia U17 dari Korea Utara U17 di perempat final Piala Asia U17 2025 menjadi sorotan tajam media asing. Bahkan Timnas Indonesia diprediksi akan hancur lebur di Piala Dunia U17. Laga yang berlangsung di King Abdul Sports City Hall Stadium Jeddah, Arab Saudi pada 14 April itu berakhir dengan skor mencolok 0-6. Salah satu media yang ikut menyoroti kekalahan tersebut adalah Soha.vn dari Vietnam. Dalam ulasannya, media itu menyebutkan hasil buruk melawan Korea Utara bisa menjadi indikasi mimpi buruk bagi timnas di level yang lebih tinggi, yakni Piala Dunia U17. Media Vietnam itu menilai performa Indonesia memperlihatkan celah besar yang bisa dimanfaatkan oleh lawan-lawan kuat nantinya. Kekalahan dari Korea Utara tidak hanya mengakhiri perjalanan Indonesia di turnamen Asia, tetapi juga menjadi petanda masa depan yang sangat sulit bagi mereka di putaran final Piala Dunia mendatang. Meski demikian, kekalahan ini tidak membuat pelatih Nova Arianto tinggal diam, menegaskan bahwa kekalahan dari Korea Utara merupakan bahan evaluasi penting. Nova menyadari bahwa timnya masih memiliki banyak pekerjaan rumah, mulai dari aspek teknis, mental, hingga pengambilan keputusan di lapangan tuntasnya.